Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Budi Faisal Humaini selaku Direktur Kartel KRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, termasuk seperti berkegiatan yang mengumpulkan orang, mengumpulkan massa, kemudian perjalanan jarak jauh, luar provinsi, luar pulau. Nah, ini sedang dibatasi agar proses bisnis dalam perusahaan ini tetap berjalan, pelayanan tetap berjalan, proses produksi tetap berjalan, termasuk proses pengembangan sumber daya manusia harus tetap berjalan, berarti tidak boleh ya. Maka PLN merasa penting untuk tetap mengadakan, dan kali ini pembelajarannya dilakukan secara online ya atau daring ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya tes ya. Nanti jika saya ucapkan bagaimana kehadiran, jawabnya jiwa raga. Bagaimana kehadiran? Jiwa raga. Mana tangannya kuadran 1, 2, 3. Nah, ini adalah profil peserta yang kami himpun jadi satu, dan ini biasanya ada di depan kamera dan kami memperhatikan. Nah, ada kegiatan di luar bersama-sama dan sebagainya. Memang pastinya lebih atraktif gitu ya daripada kita duduk di depan kamera seperti ini. Nah, yang kanan paling atas. Nah, ini ada pembelajar ya. Jadi kita di sini kita belajar sama-sama, kita ada rekreasi yang edukatif. Artinya kita berhenti sejenak dalam materi baru masuk. Jadi on time kita kegiatan yang perlukan, dan ini semuanya ada nilainya ya. Ibu-ibu sepakat apa botan? Sepakat. Sepakat, alhamdulillah. Ini ibu-ibunya ada berapa orang ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, kembali Bapak Ibu, topik yang akan saya sampaikan inspirational leader, pemimpin yang menginspirasi. Poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau nanti ada kegiatan CSR, itu bukan fokus utamanya ya Bapak Ibu ya, tetapi itu sebenarnya praktek dari materi yang saya sampaikan atau nanti dari Hatta. Oh, Muhammad Hatta ini sudah muncul juga. Saya masih belum benarkan atau salahkan ya. Oke, kita buka satu orang. Ya, Ki Hajar Dewantoro. Dia disenangi ya. Orang itu fun, seneng banget dengan pimpinannya. Juga apa yang diperintahkan itu diikuti. Ini Bapak Ibu ya. Maka yang keempat inilah leader. Inilah pemimpin ya. Nah, saya maknakan ini dengan cara sederhana banget Bapak Ibu ya. Ya, silakan Pak. Tadi katanya paham apa tadi yang disampaikan? Tadi nggak hanya paham Pak, maksudnya setuju dengan pendapat Pak Nova tadi ya. Okay. Ya, jadi intinya kita harus bisa membuat nyaman ruangan kerja kita, lingkup kerja kita. Diikuti oleh orang lain, jawabannya adalah leadership. Kumpulan dari semua jawaban Bapak Ibu semua. Ya, sendiri kepemimpinan itu maknanya apa menurut Bapak Ibu? Baik Pak, izin menjawab. Siap. Terkait kepimpinan adalah suatu sifat yang bagaimana cara kita memimpin atau menahkodai sebuah mungkin bisa jadi perusahaan atau organisasi yang sedang kita pimpin. Jadi nilai dari kepemimpinan itu bisa berbagai macam ya. Maksudnya dalam sudut pandang yang berbagai macam. Misalnya apakah bisa jadi pemimpin tersebut membawa kita ke jurang kebaikan atau malah keburukan. Ya berarti kurang satu lagi nih, nggak ada ya. Nah, saya coba absen dulu, silakan Bapak acungkan saja, tidak perlu on mic ya. Tim terbaik ya, dari manakah perwakilannya, karena akan dipilih satu orang dari masing-masing tim, akan diadu oleh kelompok lain. Programnya yang paling terbaik di mana? Pertama, silakan ditentukan ketua kelompok, nama kelompok yang berhubungan dengan PLN. Erlin Ike Nerina. Tidak ada ya. Ini masih mengetik ya Pak ya. Nah ini Bapak Mas Pun. Beripat siapa dia namanya? Sudah.
Kita sama Mbak Rima sudah punya program. Program ala-ala. Sendiri ke tempat kos-kosan di dekat rumah saya. Jadi saya sebenarnya pengen sosialisasi bahaya listrik. Terima kasih Pak Fauzi. Cerita selanjutnya saya pengen dengar dari aksi Pak Wahid. Jadi pada dasarnya kita melaksanakan aksi terkait dengan COVID-19 yang sampai saat ini masih belum ada. Aksi atau proses dokumentasi. Kebetulan tadi sih waktu saya keluar itu pas hujan deras banget Pak. Jadi lebih kayak karena ya kondisi alam aja sih. Tapi selebihnya sih aman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan kiri ditahan dengan tangan kanan. Kita ada adjust waktu, jadi nanti kita mulainya akan lebih awal dan pukul 11.30 Bapak-bapak sudah bisa untuk sholat. Sekali lagi, managing team performance. Managing artinya mengelola tim, ya tim. Performance artinya kinerja, ya. Jadi dia memiliki keluhan-keluhan selama ini, ya. Keluhan-keluhan yang terpendam ya terkait tentang mengelola kinerja tim dulu ya Pak Rianto, kan ngurusin tim itu kan tidak mudah ya. Mengelola pekerjaan mereka itu kan ternyata juga tidak mudah, prakteknya sering ada kendala, prakteknya sering ada keluhan-keluhan. Akhir tahun saja Pak, karena kan target kinerja itu jadi ada beberapa pekerjaan yang jadi sebenarnya bukan dengan tim kami, malah dengan tim bagian lain gitu Pak. Permasalahan kacaunya pekerjaan ya. Ada berapa? Ada 4 ya. Adalah tidak terencana dengan matang ya. Nah, maka karena di awal saja sudah tidak ada perencanaan, maka Pak Priyo bisa membayangkan bagaimana selanjutnya dalam bekerja. Penyebab permasalahan kacaunya pekerjaan ya, rumitnya pekerjaan, tidak selesainya pekerjaan itu karena tidak terorganisir dengan baik. Ya, pekerjaan ini kepada si A, si B, ya, tetapi kami tidak membikinkan panduan dalam bekerja, tidak membikinkan standar operating procedure mereka untuk melakukan, ya. Kalau ibarat 2 kaki itu leadership itu soft kompetensinya, ya, dia tidak nampak, ya, kan gitu. Ini good leader Pak, ya, ini good leader, ya. Maka kalau mampu manage their work tetapi move people-nya nggak bisa, pincang. Sulit sekali untuk kita bekerja dengan tim mencapai tujuan, sulit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Saya Prahara Lukito Effendi dari WLP Labuan Bajo. Saya akan share sosok inspirational leader yang menjadi panutan bagi saya. Beliau saat ini sebagai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, yaitu Bapak Bob Saril. Ada 4 key point yang menurut saya kenapa beliau ini sangat menginspirasi. Vision for future. Beliau ini punya pandangan yang sangat luas dan sangat jauh ke depan. Beliau ini pemimpin yang punya tujuan yang sangat jelas dan konkret. Dari keluarganya masing-masing yang punya kompetensi di konten kreator. Jadi tidak ada alasan lagi, Pak, nanti saya nggak bisa editing, Pak. Pak, untuk videonya dikumpulin malam. Video dikumpulkan pukul 15.30 Pak maksimal. Sudah siap? Siap nggak siap harus siap Pak. Oh, harus siap. Kalau Luar ibu biasa, luar biasa. Secara panca indera bahwa beliau memang bagus, boleh langsung diangkat. Nah, makanya ini nanti kita mau itu Mas, pakai pengawas lain yang ada di lingkungan lingkungan kantor. boleh Pak, apa yang akan diangkat menjadi sosok tokoh inspirasi? Saya dan anggota keluarganya yang tahan banting
dalam kondisi apapun dia selalu yang kedua dari Bapak Presiden kita yang sekarang, Bapak Jokowi, yaitu ya untuk terkait dengan orang tua atau itu memang ya beliau memang Udah, video inspirasi ini yang terakhir, video inspirasi. Oh, berarti ya ini tugas terakhir ya? Ya. Siap lah. Belum pernah kalau sosialisasi non resmi memang sering dilaksanakan, cuman kalau didokumentasikan dengan itu jadi selama ini yang di lapangan itu sosialisasinya ya antar warga secara personal, bukan secara langsung secara massal. Ada secara massal, tapi kan agendanya harus menyesuaikan dengan perubahan, dengan aparat. Ini dengan berjalannya waktu, alhamdulillah ini dengan dengan panduan dari host kita bisa menjalankan kegiatan itu dengan baik, dengan lancar, walaupun memang banyak kekurangan. Tapi alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan seorang leader itu harus bagaimana, kan seperti kita bagaimana. Tetapi dari beberapa materi yang saya tangkap itu, terutama dari plan, organization, action dan action itu, jadi membuat kita bagaimana kita bisa memanage suatu manajemen planning yang matang, habis itu menunjuk orang-orang yang menurut kami itu harus pas sesuai dengan job desk-nya. Secara keseluruhan dengan online kondisi seperti ini, saya menilainya acaranya menarik sih, nggak bikin ngantuk juga. Mungkin karena sering ada diskusi, jadi ada feedback gitu kan Pak. Dari Pak Alvarulianto untuk mengakhiri kegiatan kita 2 hari ini. Baik, Pak Alvarulianto. Saya mendapatkan pesan dari tim pengajaran dan juga dari Pak Dedi untuk mengulang kembali tujuan program, ya, agar bapak-bapak dan ibu sekalian bisa lebih paham dan memang begitu nanti secara kompetensi LN sangat peduli dengan SDM-nya, sangat peduli dengan bapak-bapak. Siapa lagi sih yang mengganti pimpinan-pimpinan kita sekarang, ya pastinya kan bapak dan ibu sekalian, ya. Jadi ada keikhlasan dalam menjalankan budaya perusahaan dengan sepenuh hati, ya. PLN tidak main-main, bahwa budaya perusahaan pun sudah di set up dengan baik, tentunya berkonsultasi, berpartner dengan banyak. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Kami dari fasilitator dan tim KPNHJ memutuskan bahwa untuk video terbaik dan aksi terbaik, video inspirasi dan aksi terbaik, kita putuskan dengan nilai agak mepet-mepet. Salah satunya adalah Pak Maskun. Wah, mantap. Terima kasih Pak Maskun yang berikan support untuk beliau. Ya, ini semoga ini jadi influensi yang baik gitu ya. Ya, jadi rewardnya program jasa aksi terbaik ya. Ini untuk Pak Maskun. Wih, mantap. Fotonya ganteng banget. Ya, sekitar saatnya saya pamit dan rekan kami di kantor pamit. Kami mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu selama 2 hari ini mungkin ya ada pelayanan kami yang tidak berkenan, ada kata-kata kami yang mengesalkan bagiannya, kami mohon maaf. Tentunya kesembuhan hanya pada Allah semata. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu bisa bermanfaat bagi kantor, keluarga dan masyarakat. Salam untuk kami untuk keluarga di rumah. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.